Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan Mbak Rara di The Suara TV. Sudah siap ya untuk belajar? Oke, let's go. Oke, apa kabar semuanya? Masih semangat belajar kan? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang polinom, atau nama lainnya adalah suku banyak. Oke, polinom ya. Jadi tujuan kita hari ini agar dapat menyelesaikan polinom dengan benar sehingga menjadi cerdas dan berakhlak mulia. Let's go, kita mulai ya. Yang A adalah bentuk umum dari polinom atau suku banyak. Nah, bentuk umumnya polinom dituliskan an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah dan seterusnya ditambah a2 x kuadrat ditambah a1x ditambah a0. Mbak terangin ya. an min 1, a2, A1, A0 itu harus bilangan real yang tidak boleh AN-nya tidak boleh 0 AN-nya. Terus kemudian AN ini koefisien dari X pangkat N. AN min 1 ini adalah koefisien dari X pangkat N min 1 dan seterusnya ya. Terus A0 ini adalah suku tetap atau konstanta. Kemudian pangkat tertinggi dari X adalah N. Jadi pangkat tertingginya adalah N. Jadi misalnya ada polinom bentuknya X kuadrat plus 3X min 1. Jadi itu pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Mudah ya, ini bentuk umumnya bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu adalah yang B. Kita akan menentukan nilai polinom. Nilai polinom atau nilai dari suku banyak. Gimana sih caranya supaya kita bisa menentukan nilai suatu polinom? Oke, yang pertama itu kita bisa menggunakan metode substitusi. Substitusi itu artinya kan mengganti. Jadi kita akan mengganti, apa sih yang akan diganti? Biar lebih jelas, kita ke contoh soal ya. Jadi contoh soalnya, diketahui polinom fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min x min 5. Nilai fx untuk x sama dengan 3 adalah, oke, ini polinom pangkat tertingginya berderajat 3 ini ya. Nah, tadi kita akan menggunakan metode substitusi, mengganti. Kita ganti nilai x-nya ini dengan 3. Oke, sama-sama ya. Jadi nanti kita tulis f, x-nya diganti 3, f3 sama dengan 3 pangkat 3 min 2 kali 3 pangkat 2 min 3 min 5. Ini mohon maaf ya kalau tulisannya agak-agak kurang bagus karena ini nulisnya pakai jari telunjuk, bukan pakai pena ya. Harap maklum. Sama dengan, oke, kita hitung sama-sama. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27 dikurang, kita hitung dulu yang dalam kurung ini. 3 kuadrat itu 9, 9 kali 2 adalah 18 dikurangi 3 dikurangi 5.
Jadi hasilnya adalah 27 dikurangi 18 itu 9, 9 dikurangi 3 itu 6, 6 dikurangi 5, hasilnya adalah 1. Jadi nilai polinom tersebut untuk X sama dengan 3 adalah 1. Ya. Metode substitusi mudah ya. Jadi kalau nanti ditanya untuk X sama dengan min 1, berarti X-nya kita ganti dengan min 1. Mudah banget ya. Itulah yang pertama adalah cara metode substitusi untuk mencari nilai suatu polinom. Oke, yang selanjutnya. Untuk menentukan nilai polinom, bisa juga dengan menggunakan metode sintetik atau nama lainnya adalah Horner. Ya. Dengan soal yang sama seperti yang pertama tadi, diketahui ada polinom atau suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min x min 5. Nilai fx untuk x sama dengan 3 adalah, kita akan menggunakan metode sintetik. Jadi metode sintetik ini kita memakai koefisien di depan X. Nah, seperti ini di depan X pangkat 3, kalau nggak ditulis berarti 1. Di depan X pangkat 2, kalau ini adalah berapa? Min 2. Terus di depan X adalah min 1. Kemudian ini sudahnya X pangkat 0 ya. Cuman nggak ditulis X pangkat 0 kan 1. Ini depannya adalah min 5 atau konstantanya adalah min 5. Oke, kita tulis ya koefisiennya tadi. Depan X pangkat 3 1, terus min 2, terus min 1, kemudian min 5. Oke, Horner itu dibuat seperti ini, set ya. Itu di sini ditambah. Oke, nilainya untuk X sama dengan 3, di sini tulis 3. Jadi caranya yang pertama itu turun, ting ting ting. 1 turun ya. Kemudian 1 ini dikalikan dengan 3. 1 kali 3, 3. Kemudian hasilnya ini ditambah ya. Min 2 ditambah 3 adalah 1. 1 ya. Kemudian kalikan lagi. 1 dikali dengan 3. 1 kali 3 adalah 3. Gitu ya. Kemudian ini ditambah lagi. Min 1 tambah 3. Hasilnya adalah 2. Dengan proses yang sama, kita kalikan lagi sini 2 dikalikan dengan 3. 2 kali 3 adalah 6. Nah, nanti kita tambahkan lagi. Min 5 ditambah 6 adalah 1. Jadi hasil yang akhir ini adalah hasilnya, nilainya ya. Nilai dari fx-nya. Sama ya dengan yang tadi. Dengan cara substitusi kita mendapatkan nilai untuk X sama dengan 3 untuk fungsi tersebut adalah 1. Jadi adik-adik tinggal pilih. Boleh pakai yang cara pertama atau pakai cara yang kedua. Yang menurut adik-adik itu yang mudah yang mana terserah ya. Pokoknya apalagi kalau soalnya soal pilihan ganda. Itu bebas, hak prerogatif pada adik-adik ya. Kalau Mbak sih saranin bisa dua-duanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Nah, untuk bagian C ini, kita akan membahas tentang pembagian polinom. Pembagian suku banyak. Jadi, yang pertama, jika pembaginya itu berbentuk X min K. Oke.
langsung kita ke contoh ya. Oke, sorry. Hasil bagi dan sisa jika fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 7 dibagi dengan x min 2 adalah, jadi pembaginya ini adalah x min 2. X min 2 itu berarti x-nya, sorry kita scanner dulu ya. Berarti x-nya sama dengan 2. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan menggunakan cara Horner. Jadi kita lihat koefisien-koefisiennya saja ya. Oke, kita tulis ya, depan x kuadrat koefisiennya adalah 1, depan x min 4, kemudian 7 dibagi dengan 2. Jadi di sini tandanya adalah plus ya. Oke, turun tik 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 ya. 1 kali 2 2, min 4 tambah 2 adalah min 2. Min 2 kali 2 adalah min 4 ya. Min 4. Kemudian kita tambahkan, hasilnya adalah 7 ditambah min 4 sama aja 7 dikurang 4 itu 3 ya. Jadi yang di sini adalah sisa atau bisa juga ditulis SE gitu ya, sisa itu ya. Jadi sisanya adalah 3. Hasil baginya yang di sini, ini hasil baginya nih, hasil bagi. Coba perhatikan, ini kan bentuknya x kuadrat nih, fungsinya dibagi dengan x, berarti pangkatnya 2 dikurangi 1, 1. Jadi tinggal pangkat tertingginya adalah 1 ya, x pangkat 1. Berarti di sini hasil baginya sama dengan, ini koefisien depan x, yang ini adalah konstanta, berarti hasilnya adalah x min 2. Hasil baginya itu x min 2 dan sisanya adalah 3. Mudah banget ya. Lanjut kita ke pembagian polinom yang berikutnya. Yang kedua, pembaginya berbentuk AX min B. Nah, kalau tadi kan X min K. Gimana kalau bentuknya AX min B? Contohnya, hasil bagi dan sisa jika fx sama dengan 3x pangkat 3 plus x kuadrat plus x plus 2 dibagi oleh 3x min 2 adalah, lihat di sini pembaginya di depan x-nya itu ada koefisien. Jadi tuh cara nyari x-nya kayak nyari x dalam persamaan kuadrat gitu ya. Jadi kalau di sini min, nanti x-nya jadi plus. Kalau di sini plus, nanti x-nya menjadi min. Jadi di sini x-nya sama dengan sini min 2 jadi plus 2 per 3. Nah, itulah x-nya ya. Kita akan mencari hasil bagi dan sisanya
dengan cara sintetik atau Horner ya. Kita lihat koefisien di depan X. Oke. Ini 3. Terus di depan X kuadrat 1, depan X 1, kemudian ini 2. Dibagi dengan 2/3. Tandanya plus ya. Oke. Yang pertama turun, tik 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 3. 3 dikali 2/3. 3 dikali 2/3, hasilnya adalah 2. Kemudian ditambahkan 1 tambah 2, hasilnya 3. Kemudian dikalikan lagi, 3 dikali 2/3, hasilnya adalah 2. Kita tambahkan lagi, 1 ditambah 2, hasilnya adalah 3. Kemudian kita kalikan lagi, 2/3 kali 3, itu adalah 2. Ya, oke, kita tambahkan 2 tambah 2, 4. Jadi ini sisanya yang ujung ya. Sisa. Jadi sisanya adalah 4. Kemudian hasil baginya ini. Nah, kita lihat ini tadi fx-nya kan x pangkat 3 dibagi dengan nih x pangkatnya x ya. X pangkat 1. Jadi nanti hasilnya 3 dikurangi 1, 2. Hasilnya berupa pangkat 2. Jadi ini koefisiennya, ini koefisien di depan x pangkat 2, ini x pangkat 1, yang ini x pangkat 0-nya atau konstantanya nanti ya. Jadi nanti 3x kuadrat ditambah 3x tambah 3x ditambah 3, tapi nanti dibagi dengan yang di depan sini a-nya ya, karena ini a-nya 3, berarti nanti dibagi 3, dibagi dengan 3. Jadi hasil baginya adalah x kuadrat plus x plus 1. Mudah ya. Jadi sisanya 4, hasil baginya x kuadrat plus x plus 1. Ayo, tetap semangat belajarnya. Kita lanjut ke bagian berikutnya, pembagian polinom. Yang ketiga yaitu pembaginya berbentuk ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kalau tadi sudah mudah ya kita nentukan x-nya. Kalau ini masih dalam bentuk kuadrat. Contohnya, hasil bagi dan sisa jika fx sama dengan x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 5x kuadrat ditambah x min 6 dibagi oleh x kuadrat min x min 2 adalah. Jadi kalau dia pembaginya masih bentuk kuadrat ini, bisa kita menggunakan pembagian cara SD ya. Pakai cara turun ke bawah, pakai cara SD ya. Oke, jadi itu ada x pangkat 4 min 3x pangkat 3 min 5x kuadrat plus x min 6. Nanti dibagi, ini pakai cara SD ya, turun ke bawah. Dibagi oleh x kuadrat min x min 2. Nah, kita perhatikan di sini, ini x kuadrat. X kuadrat kali berapa sih supaya dia jadi x pangkat 4? Tentunya dikali dengan x kuadrat. Jadi nanti x kuadrat kali x kuadrat kan x pangkat 4. Kaliin satu-satu. X kuadrat kali min x berarti min x pangkat 3. Lagi x kuadrat dikali min 2 berarti min 2x kuadrat gitu ya.
Jadi kita butuhkan di sini X kuadrat, karena X kuadrat kali X kuadrat itu X pangkat 4. Oke. X kuadrat ya. Oke. Kita kalikan satu-satu tadi ya, hasilnya tuh. X kuadrat kali X kuadrat kan X pangkat 4. Lagi X kuadrat lagi ya, kali min X berarti min X pangkat 3. X kuadrat kali min 2 berarti min 2X kuadrat. Kemudian supaya habis nih X pangkat 4-nya berarti kita kurangkan. Kita kurangkan X pangkat 4 dikurang X pangkat 4, 0 ya. Ini min 3X pangkat 3 dikurang ketemu min. Min ketemu min kan hasilnya plus. Min 3 ditambah 1 yaitu min 2. Jadi ntar di sini min 2X pangkat 3. Terus lagi ini min 5, min ketemu min, hasilnya kan plus. Min 5 ditambah 2 itu min 3, min 3X kuadrat. Nanti ini yang atasnya tinggal turun aja ya. Oke, tuh ya. Jadi hasilnya yang atasnya turun, X min 6-nya turun. Kemudian di sini min 2X pangkat 3. Oke, X kuadrat dikali berapa sih yang hasilnya min 2X pangkat 3? Tentu aja dikali dengan sini min 2X, ya kan? Min 2X kalau dikali dengan X kuadrat itu min 2X pangkat 3. Oke ya. Nah, ini min 2X. Dengan langkah yang sama, kita kalikan satu per satu dengan ini ya. Oke. Tuh, dikalikan hasil ini min 2X dikali dengan X kuadrat itu min 2X pangkat 3. Min 2X dikali dengan min X, min kali min kan plus 2X kuadrat. Min 2X dikali min 2, min kali min plus 4X. Kemudian supaya nanti ini habis, min 2X pangkat 3-nya kita kurangkan. Oke, ini kan dikurangkan 0 ya. Nah, tinggal yang ini min 3X kuadrat dikurang 2X kuadrat. Ngutang 3, ngutang lagi 2, berarti nanti ngutangnya jadi 5 ya. Oke, jadi hasilnya tuh ngutangnya 5 tuh ya, min 5X kuadrat. Yang ini 1 dikurangi 4, 1 dikurangi 4 berarti min 3X ya. Masih ada min 6 ini, min 6-nya ini turun ya, min 6 turun. Jadi seperti ini ya. Oke, masih lanjut lagi. Nah, supaya dia jadi min 5X kuadrat, kira-kira X kuadrat ini dikali berapa sih? Tentunya dikali dengan berapa? Min 5. Oke, kita kali dengan min 5. Sama dengan tadi, prosesnya dikali satu per satu ya. Oke. Nah, ini kalikan min 5 kali X kuadrat, jadinya min 5X kuadrat. Min 5 dikali min X, berarti min kali min plus ya, plus 5X. Min 5 kali min 2, itu 10. Kemudian dikurangkan. Ini habis ya. Ini min 3X dikurang 5X. Berarti min 3, min 5. Berapakah hasilnya? Min 8 ya, ngutang 3, ngutang lagi 5, jadi ngutang 8. Min 8X yang ini min 6 dikurangi 10, ngutang 6, ngutang 10, jadi ngutang 16. Nah, ini karena sudah derajatnya lebih rendah dari pembaginya, berarti sudah selesai ya, sudah selesai. Artinya yang di atas ini adalah hasil bagi,
hasil bagi. Kemudian yang di bawah ini adalah sisa. Tuh, kita perhatikan kalau sisa itu derajatnya atau pangkatnya itu 1 derajat lebih rendah dari pembaginya. Tadi pembaginya tadi pangkat 2, berarti sisanya pangkat 1. Jelas ya? Nah, ini sebenarnya mudah, tapi harus banyak latihan. Seperti waktu SD dulu ya. Kita mudah, kali-kalian tuh mudah banget. Terus ketika belajar pembagian itu sering bingung, apalagi pembagian ke bawah seperti ini kan ya. Tapi itu semua bisa kita selesaikan, atau masalah itu bisa kita kurangi lah ya dengan cara perbanyak latihan. Insya Allah bisa kok. Ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya ya. Oke, ini tadi hx-nya sama dengan x kuadrat min 2x min 5, sx-nya min 8x min 16. Selanjutnya adalah kita akan belajar tentang teorema sisa. Teorema sisa. Nah, langsung ke contoh soalnya aja biar nyambung ya. Ada polinom fx dibagi x min 1, sisanya 3. Dibagi x min 2, sisanya 4. Jika fx dibagi dengan x kuadrat min 3x plus 2, maka sisanya adalah, nah tadi kan kita sudah tahu kalau sisa itu derajatnya 1 derajat lebih rendah dari pembaginya. Jadi kalau dia pembaginya pangkat 2, maka sisanya itu adalah pangkat 1 ya. Jadi kita misalkan sisanya tadi sx ya. Sx itu sama dengan ax plus b. Kita nggak tahu tuh sisanya ya. Berarti kita nyari a sama b nya nanti. Nah, ini untuk x min 1 dibagi x min 1, berarti x nya sama dengan 1 ya. Sisanya 3. Berarti untuk x sama dengan 1, nah, x-nya diganti dengan 1 ya, berarti A kali 1 kan A ditambah B sama dengan sisanya adalah 3. Jadi gitu ya teorema sisa ya. Kemudian X dibagi X min 2 berarti X-nya sama dengan 2. Berarti ini X sama dengan 2. Kita ganti ya, X-nya jadi 2. 2 kali A itu 2A ditambah B sama dengan berapa sisanya? 4 ya, 4. Sekarang kita dikurangi dieliminasi ya, dikurangin. Nah kalau ngurangin itu boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah ke atas ya. Kita dari bawah ke atas aja biar nggak negatif nih. 2A dikurangi A, hasilnya adalah A. B dikurangi B, ini kan habis ya, 0 ya. Sama dengan, nah 4 kurangi 3, 1. Oke, kita udah dapat nih A-nya 1. Nanti kita gantikan di sini A-nya 1, berarti dapat B-nya berapa ya? A-nya kan 1, berarti B sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, kalau sudah ketemu A sama B-nya, udah beres. Berarti Sx-nya atau sisanya yang ditanya tadi, Sx sama dengan A-nya kan 1 ya, 1
kali X itu X, gitu kan ya. B-nya adalah 2, berarti X plus 2. Mudah ya ternyata adik-adik ya. Jadi kita menggunakan substitusi ini tadi ya. X-nya diganti 1 dan X-nya diganti 2. Oke, selanjutnya Mbak harap adik-adik ngerti sampai sini. Selanjutnya teorema faktor. Jadi teorema faktor itu fx-nya sama dengan 0. Faktor itu kan kalau dia dimasukin x-nya sisanya 0 ya, kalau dia merupakan faktor. Jadi contoh nih, salah satu faktor dari 2x pangkat 3 ditambah px kuadrat min 10x min 24 adalah x plus 4. Faktor-faktor yang lain adalah, nah ini kan belum jelas nih, dia nih polinomnya ya, masih berupa P. Berarti kita cari dulu P-nya ini. Pakai substitusi boleh. Ini nanti X-nya kita ganti dengan min 4 ya. Jadi nanti X-nya kita ganti dengan min 4. Nah, itu ya. Oke, sama-sama pakai substitusi ya. 2 kali min 4 pangkat 3 ditambah P kali min 4 kuadrat min 10 dikali dengan min 4 min 24. Karena dia faktor berarti ini sama dengan 0. Oke, kita cari ya. Min 4 pangkat 3 min 64. Min 64 kali 2 itu min 128. Lagi ya, min 4 kuadrat itu 16. 16 kali P plus 16P. Min 10 dikali min 4 itu plus 40. Nah, kemudian ini masih ada min 24 sama dengan 0. Nah, jadi di sini ada 16P ya, 16P sama dengan, oke, itu kita hitung min 128 ditambah 40 dikurangi 24, hasilnya min 112. Min 112 pindah ke ruas kanan jadi positif 112 ya, 112. Sehingga kita dapat P-nya sama dengan 112 dibagi dengan 16, hasilnya adalah 7. Nah, kemudian kita pakai cara Horner. Cara Horner atau sintetik, kita lihat di depan X-nya, koefisien di depan X-nya ya. Oke, sama-sama. 2. Kemudian P-nya adalah 7. Kemudian koefisiennya lagi adalah min 10. Min 10 ya. Kemudian min 24 dibagi dengan min 4 tadi X-nya. Oke, turun min 2 ditambah ya, 2 kali min 4 min 8, 7 ditambah min 8 sama aja, 7 dikurangi 8 hasilnya adalah min 1. Min 1 dikali dengan min 4 itu 4,
kemudian ditambahkan min 10 ditambah 4, hasilnya adalah min 6. Min 6 dikalikan lagi dengan min 4, hasilnya adalah 24. Ditambahkan 0. Karena tadi faktor, maka dia sisanya adalah 0. Jadi ini hasil baginya adalah tadinya pangkat 3 dibagi dengan pangkat 1, berarti nanti 3 dikurangi 1, dia pangkat 2. Jadi ini koefisien X pangkat 2, ini koefisien X pangkat 1, ini koefisien X pangkat 0-nya atau konstantanya. Jadi hasil baginya adalah 2x kuadrat min x min 6 ya. Terus kan kita disuruh mencari salah satu faktor, yang diketahui kan salah satu faktornya, disuruh cari faktor-faktor yang lainnya. Berarti yang ini kita faktorkan saja. Kan kalau dia sudah bentuknya kuadrat mudah memfaktorkannya ya. Oke, ini difaktorkan sama dengan nih, berapa nih faktornya, supaya jadi 2x kuadrat berarti 2x dikali dengan x. Kemudian supaya dia jadi min 6 berarti 3 dikali 2 plus 3 dikali min 2. Coba kita cek ya. 2x dikali x adalah 2x kuadrat, benar ya. 2x dikali min 2 itu hasilnya min 4. 3 kali x adalah plus 3x, jadi min 4x plus 3x itu hasilnya adalah min x, benar. 3 dikali dengan min 2 hasilnya adalah min 6, benar ya. Jadi ini faktornya ya. Nah, jadi faktor yang lainnya adalah ini 2x plus 3 dan x min 2 ya. Mudah ya. Jadi untuk yang pangkat 3 ini ternyata di sini hasilnya ada 3 nih faktornya. Yang pertama x min 4, yang kedua 2x plus 3, kemudian yang terakhir adalah x min 2. Tuh. Jadi perlu diingat tadi teorema faktor. Teorema faktor itu sisanya adalah 0. Jika kita masukkan x, sisanya adalah 0. Faktor itu kan habis dibagi ya gitu ya. Jadi sisanya kalau habis dibagi itu 0. Nyambung ya? Ternyata mudah banget. Nah, itu tadi beberapa materi yang penting di polinomial atau di suku banyak. Kalau sekarang lagi ini ya, nggak ada un ya. Tapi kalau ada un lagi, biasanya ini keluarnya di matematika IPA. Ya, kelompok IPA. Oke. Nah, sekarang kita akan menuju ke soal latihan. Tapi sebelumnya ini ada tips nih dari Mbak Rara ya. Tips untuk menjalani puasa dengan lancar. Nah, mungkin ada adik-adik di sini ya, adik-adik yang beragama Muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Nah, gimana sih supaya puasa kita lancar? Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih. Nih, tipsnya. Yang pertama, saat sahur, usahakan untuk membatasi minum teh atau kopi. Tuh, siapa nih adik-adik di sini yang suka minum teh atau hobinya minum kopi?
setiap hari tuh nanya kerjaannya, "Woi, udah ngopi belum?" Nah, ini dua asupan ini kalau dimakan atau dikonsumsi pas sahur, bisa membuat metabolisme tubuh berjalan dengan cepat, sehingga mendatangkan rasa haus. Meski kitanya nggak dehidrasi tapi haus. Jadi baru jam 9 itu udah haus. Kenapa ya? Padahal sahurnya tadi banyak. Ternyata tadi antara lain mengonsumsi teh atau kopi pada saat sahur. Jadi mohon dibatasi dulu asupan teh dan kopinya. Nah, terus yang kedua, dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang lambat dicerna dan memiliki serat yang tinggi. Contohnya gandum, padi-padian, kacang-kacangan, biji-bijian, nasi merah, ya. Di sini ada yang doyan makan pakai nasi merah? Mudah-mudahan lah ya. Jadi nanti kalau lambat dicernanya, kita nggak gampang lapar. Insya Allah puasanya kuat nanti sampai buka puasa maghrib ya. Kemudian yang ketiga tuh, saat berbuka puasa dianjurkan untuk mengonsumsi kurma karena mengandung gula, serat, karbohidrat, kalium, dan magnesium. Kurma itu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh yang hilang selama puasa. Itu juga kan udah dicontohkan oleh Nabi ketika berbuka puasa, makan yang manis-manis dulu, kurma ya. Jumlahnya ganjil, boleh 1, 3, 5. Jadi belajar bilangan ganjil ya pada matematika ya, 1, 3, 5, 7, 9. Tapi ya secukupnya ya, maksudnya masa makan kurmanya mentang-mentang ganjil 15, aduh, jadinya kenyang. Nggak makan yang lain nanti ya. Oke, itu yang ketiga. Terus yang keempat nih, bisa juga mengonsumsi pisang saat berbuka. Itu sangat baik bagi tubuh. Sebab pisang itu merupakan sumber kalium, magnesium, dan karbohidrat. Nah, jadi kan kalau puasa itu biasanya lemes. Lemes itu kita butuh tenaga. Jadi zat yang bisa membangkitkan tenaga itu karbohidrat. Salah satunya tadi dari pisang tadi, ya. Nah, nih biasanya kalau orang apa ya? Orang-orangan sawah bukan ya. Biasanya nih kita nih kalau lagi buka puasa sukanya makan gorengan. Waduh, ya. Kalau bisa nih dibatasi makanan yang digoreng saat berbuka, karena dapat meningkatkan sel-sel lemak dalam tubuh. Tuh, yang bikin kita jadi obesitas ya. Terus banyak keluhan penyakit yang disebabkan lemak nanti di kemudian harinya. Contohnya sakit jantung, hipertensi. Jadi kalau bisa itu dikurangi. Dibatasi makan makanan gorengan. Memang enak sih ya buka puasa pakai bakwan, terus dicelupin cuka. Aduh, enak banget ya. Nih ada yang hobi makan tahu bunting nih ya. Oke. Terus tips yang selanjutnya. Tips yang kelima ya. Batasi makanan yang lebih cepat dicerna pas buka nih ya. Pas sahur nih. Hal ini bisa mendatangkan rasa haus. Pas sahur ya, pas sahur. Pas sahur itu batasi makanan yang lebih cepat dicerna, seperti gula. Hal ini bisa cepat mendatangkan rasa haus di tengah menjalankan ibadah puasa.
Nah, kemudian tips sehat lainnya saat berpuasa, konsumsi air atau jus buah antara berbuka puasa dan sebelum tidur. Nah, ini tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk menyediakan kebutuhan cairan dalam tubuh biar besok aktivitas puasa kita menjadi lancar, ya. Kemudian tips yang berikutnya itu, apalagi ya tipsnya ya? Nah, hindari terlalu banyak minum es. Tuh, pasti kan pas puasa itu dahaga, apalagi panas membara, membahana gitu kan ya. Aduh, cetar pokoknya ya. Nah, itu biasanya pas buka puasa pingin langsung minum es. Nah, itu bisa buat kita cepat kenyang. Jadi kalau udah kenyang, asupan gizi yang lain, asupan makanan gizi yang lengkap akan menurun. Karena nggak masuk dalam tubuh tadi. Gara-gara kenyang jadi yang makanan pokoknya nggak masuk, bisa merusak metabolisme tubuh kita, ya. Kemudian nih, walaupun kita puasa, kita harus tetap berolahraga, tapi yang lebih ringan. Jangan pula kita olahraganya maraton, waduh ya. Atau angkat besi, wah, pengen nunjukin banget kalau dirinya kuat ya. Udah itu KO. Ya, olahraga yang ringan-ringan, terutama sore hari. Dan tetap menjalani aktivitas sehari-hari dengan intensitas ya, intensitas disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Terus tips yang selanjutnya nih, jangan langsung tidur setelah makan sahur tuh. Biasanya habis sahur nih, mulai deh mata yang ngantuk berat banget ya, apalagi posisi kenyang ya, posisi kenyang udah itu masih gelap-gelap gitu kan. Nah, akhirnya tidur lagi. Yang ada nanti pas lagi bangun mual, nggak enak di badan. Atau karena setelah makan kita langsung tidur, akan terjadi penumpukan lemak dan menjadi gemuk, menjadi obesitas. Banyak ya hal yang negatifnya. Jadi kita jangan tidur dulu lah ya setelah sahur ya. Jangan langsung tidur setelah makan sahur. Nah, terus ada lagi nih tips yang terakhir nih dari seorang dokter spesialis ginjal, menghimbau agar semua muslim menahan diri dari minum soft drink, terutama yang dingin dalam bulan Ramadan. Nah, kata beliau nih, setelah berpuasa sepanjang hari, ginjal akan kekeringan dan akan berhenti dengan meminum air dingin ini. Tuh ya, bahaya juga ya. Jadi jangan minum soft drink dulu yang mengandung soda gitu. Semua jenis minuman soft drink seperti merek Tut dan Tut disensor ya. Nah, lebih baik minum jus buah-buahan segar. Nah, itu ada sedikit tips yang Mbak Rara bagikan ya kepada adik-adik semua. Semoga ibadah puasa Ramadannya ini lancar sampai nanti ya, sampai akhir Ramadan. Jangan lupa ibadah-ibadahnya itu harus selalu ditingkatkan karena bulan Ramadan ini kan itu bulan bonus pahalanya dilipat gandakan. Waduh, mantap. Nih, kalau kita di mall bonus, beli ini bonus ini, wah rebutan. Anggap aja nih sama nih, kita dapat bonus dari Allah, bonus pahala dilipat-lipat gandakan. Makanya ibadahnya harus lebih semangat.
Itu ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke materi kita, polinomial atau suku banyak. Kalau tadi adik-adik tuh masih bingung dengan penjelasan dari Mbak Rara, bisa tuh pas lagi kalian nonton di pause gitu kan ya, atau diulang lagi di pause gitu. Jangan lupa bagi yang belum subscribe ya, supaya membantu channel ini agar terus berkembang. Di like, di share, di komen ya. Oke, kita lanjut ya ke latihannya. Ini ada latihannya. Tadi udah dikasih contoh yang kayak gini sih ya. Kita akan gunakan dua cara nih, cara biasa sama cara saktinya ya. Suatu suku banyak, suku banyak itu polinom ya. Suku banyak bila dibagi oleh x min 2 bersisa 11, dibagi x plus 1 sisanya min 4. Suku banyak tersebut bila dibagi x kuadrat min x min 2 bersisa berapa? Yang A itu x plus 5, yang B x min 5, yang C 5x plus 21, yang D 5x plus 1, ataukah yang E 5x min 1. Nah, gimana nih caranya? Aduh, gimana? Pakai teorema sisa ya caranya tadi, cara yang biasa ya. Pakai teorema sisa. Jadi, kalau dibagi dengan x kuadrat min x min 2, ini kan derajatnya yang tertinggi itu pangkat 2, berarti nanti sisanya adalah pangkat 1 x ya. Oke, kita misalkan tadi caranya ya, dimisalkan sx ya, sx sama dengan ax plus b. Jadi nanti kita tinggal nyari a-nya dan nyari b-nya. Oke, kalau x min 2 berarti x-nya berapa itu adik-adik? X-nya sama dengan 2. Kalau X-nya plus 1 berarti X-nya sama dengan, kalau X plus 1 berarti X-nya sama dengan min 1 ya. Jadi kalau dia min jadi plus, kalau plus dia jadi min. Oke, kita masukkan ya, X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 2. Oke, X-nya kita ganti 2 berarti 2A ditambah B sama dengan, sisanya adalah 11. Oke, kalau dimasukkan X sama dengan min 1, berarti apa tuh? Min A ya, min A plus B sama dengan berapa tuh sisanya? Min 4. Tuh ya. Terus supaya hilang apanya? Hilang B-nya ya, dieliminasi aja. Kita kurangkan. Oke, kita kurangkan sama-sama. 2A dikurang min A, berarti min ketemu min adalah plus. Di 2A ditambah A, itu hasilnya adalah 3A. B dikurangi B kan 0 ya. Sekarang sama dengan 11 dikurang min 4. Min ketemu min dia plus. 11 ditambah 4 adalah 15. Nah, berarti A-nya berapa adik-adik? 15 dibagi 3, berarti A-nya sama dengan 5. Oke.
Nah, setelah kita dapat A-nya nih, kita tuh boleh substitusiin A-nya mau yang kemana, yang ke atas ini boleh, yang ke bawah ini boleh, terserah maunya yang mana. Kalau yang atas dia positif semua tandanya, kalau yang bawah ada min-minnya. Nah, mau misalnya yang ke atas sih boleh ya, yang ke atas berarti 2A berarti 2 kali 5 itu 10 tambah B sama dengan 11, berarti B nya sama dengan 11 dikurangi 10 itu sama dengan 1. Nah, dapat ya dua-duanya, A nya 5, B nya 1. Jadi SX nya tadi A nya adalah 5, berarti 5x plus 1. Ada nggak jawabannya kira-kira? Ada ya jawabannya, yang D. Nah, ini salah satu contoh yang pernah keluar di ujian nasional. Ya, kita nggak tahu kedepannya bakal ada atau tidak, yang penting kita sudah mempersiapkan. Ya, jawabannya 5x plus 1. Nah, kalau soal pilihan ganda, kita itu ada cara saktinya. Cara saktinya itu kita tinggal masukin aja. Ini yang kita masukin ya nih. Ganti warna dulu. Yang ini X sama dengan 2 dan X sama dengan min 1 ini. X sama dengan min 1 itu dimasukkan ke option jawaban. Jadi tadi kan jawabannya yang D ya. Oke, kita masukkan coba. Kalau dimasukkan 2 hasilnya adalah 11. Coba bener nggak? 5 kali 2 10 tambah 1 11. Cocok nih, dimasukkan 2 hasilnya adalah 11. Ya, tapi harus ini juga cocok di sini. Dimasukkan min 1 hasilnya harus min 4. Coba kita substitusikan. 5 dikali min 1 itu hasilnya adalah min 5. Min 5 tambah 1 min 4. Wes ya. Jadi kita tuh nggak butuh eliminasi segala macam. Jadi tinggal kita masukin aja nih, X-nya berapa, sisanya berapa, ke option jawaban, dicobain ya. Ini X-nya berapa, nanti sisanya berapa, dapat nanti jawabannya. Nah, kan lebih mempermudah adik-adik dalam menyelesaikan soal yang bentuknya pilihan ganda. Nah, jadi terserah adik-adik nih, mau pakai yang cara ini boleh, cara nih ya, yang dimisalin X-nya dimisalin X plus B ini boleh. Itu kalau soalnya esai nih, kalau lagi ulangan harian biasanya ada yang esai ya, ada upah nulisnya ya. Nah, terus kalau dia pilihan ganda, kalau Mbak sih enaknya pakai cara tadi ya, cara sakti tadi ya. Pilihan itu semua ada di tangan adik-adik. Nah, semoga adik-adik ngerti ya dengan penjelasan dari Mbak Rara. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa memudahkan adik-adik dalam mengerjakan soal-soal matematika, khususnya pada materi polinomial atau suku banyak ini. Ya, dikerjakan lagi latihannya, dikerjakan lagi soal-soal yang sudah Mbak Rara berikan tadi, tapi ditutup caranya, jangan dilihat dulu. Bisa nggak nih kira-kira? Ngerti nggak nih kira-kira? Gitu ya. Oke. Oke, latihan yang berikutnya ya. Contoh latihan yang berikutnya adalah suku banyak atau polinom tadi sama ya dengan suku banyak ya. Polinom Px dibagi 2x min 1 dan dibagi 3x plus 2
berturut-turut bersisa 2 dan min 3. Suku banyak fx dibagi 2x min 1 dan dibagi 3x plus 2 berturut-turut bersisa min 2 dan 6. Sisa pembagian hx sama dengan px dikali fx oleh 2x min 1 dikali 3x plus 2 adalah, jadi nanti ada polinom hx. Polinom hx itu adalah perkalian dari px dikali dengan fx, gitu ya. Jadi apa jawabannya yang A? 12x plus 10, atau yang B 12x min 10, atau yang C 6x plus 5, D 5x min 5, yang E min 12x min 6. Oke, ini modifikasi dari soal yang sebelumnya ya. Jadi nanti sisanya itu tinggal dikalikan saja. Oke, kita kerjakan. Nah, ini dibagi dengan 2x min 1. Dibagi 2x min 1 berarti x-nya berapa? X-nya kita ganti berapa? Kita ganti dengan setengah x-nya ya. X-nya sama dengan setengah. Kemudian kalau yang 3x plus 2 ini, x-nya kita ganti min 2 per 3. Oke, kita misalkan x-nya itu sisanya ya. Sisanya itu, kalau tadi kan ini dibaginya nih, dibagi oleh nih ya, pangkatnya 2 nih, kalau dikalikan berarti sisanya pangkat 1. Jadi nanti sx sama dengan, kita misalkan ax plus b. Oke, kalau dibagi dengan 2x min 1, jadi x nya kita masukkan setengah ya, kita ganti setengah, x nya sama dengan setengah ini maksudnya ya, x nya sama dengan setengah, berarti hasilnya adalah setengah a plus b. Berapakah sisanya? Karena ini hx ini polinomnya dikali ini ya, px sama fx dikalikan, berarti sisanya juga dikalikan. Kalau yang px tadi dibagi 2x min 1 kan sisanya 2. Kalau fx dibagi 2x min 1 sisanya min 2. Jadi nanti dikalikan 2 dikali dengan min 2, hasilnya adalah min 4. Min 4. Nah, gitu ya. Kemudian kita masukkan lagi ini apa? 3x plus 2. Ini ya tadi ya. Berarti x-nya diganti dengan min 2 per 3. X-nya kita gantikan dengan min 2 per 3, sehingga menjadi min 2 per 3A ditambah dengan B. Nah, sisanya berapa sisanya? Tinggal dikalikan. Yang atas ini, yang PX ini dibagi dengan 3X plus 2, sisanya adalah min 3. Yang fx dibagi 3x plus 2, sisanya adalah 6. Berarti dikalikan, karena hx tadi dikalikan ya, dua polinomial ini. Berarti min 3 dikali 6, hasilnya adalah min 18. Min 18. Oke, langkah selanjutnya kita eliminasi, kita hilangkan b-nya ya. Dikurang. Oke. Setengah A dikurang min 2 per 3. Nah, gimana tuh? Jadi min ketemu min plus ya. Jadi kita oret dulu ya, kita oret. Setengah ditambah 2 per 3 jadinya ya. Di sini ya oretannya ya, setengah ditambah 2 per 3. Ya, berarti penyebutnya kita jadikan per 6 ya.
6 bagi 2, 3 kali 1, 3. Ditambah 6 bagi 3, 2 kali 2, 4. Oke, hasilnya adalah 7/6. 7/6. Nah ya, jadi kita balik lagi ke soal tadi ya. Berarti 7/6A. 7/6A sama dengan, kan B kurangi B habis 0 ya. Min 4 dikurangi dengan min 18. Min ketemu min plus. Sama aja, min 4 ditambah 18 hasilnya adalah 14. Nah, berarti A-nya berapa nih? Kita sederhanakan ini, boleh nih. 7 bagi 7, 1. 14 bagi 7, 2. Berarti nanti kita peroleh A-nya sama dengan 6 kali 2, 12. Oh, berarti ntar jawabannya kalau nggak yang A, yang B ya. Oke, sekarang kita cari B-nya. Boleh disubstitusikan ke persamaan yang pertama atau disubstitusikan ke persamaan yang kedua ini. Yang pertama aja ya, yang pertama. Berarti nanti kita dapat setengah A. A-nya tadi 12, setengah kali 12 itu 6. 6 ditambah B sama dengan min 4. Berarti B-nya sama dengan min 4 dikurang 6, berarti min 10. Jadi kesimpulannya SX sama dengan A-nya tadi 12 ya. 12X, B-nya adalah min 10. Kayak gitu caranya ya. Oke, jadi jawabannya yang B kan ya. Nah, gimana sih cara saktinya? Cara saktinya tinggal kita substitusikan saja. 2x min 1 sama yang 3x plus 2 ini ke option jawaban. X sama dengan setengah sama X sama dengan min 2/3 ke option jawaban tadi. Kita masukkan setengah nih ya, dimasukkan setengah, hasilnya harus min 4. Kita masukkan min 2/3, hasilnya harus min 18. Coba kita masukkan yang ke B ya. 12 dikali setengah itu kan 6. 6 dikurangi 10 adalah min 4. Cocok ya sama yang ini ya. Nah, harus cocok dengan yang satunya lagi, yang min 2/3 nih. X-nya kita ganti min 2/3. 12 kali min 2/3, 12 bagi 3, 4. 4 kali min 2 itu min 8. Min 8 dikurangi 10, ngutang 8, ngutang 10, jadilah ngutangnya 18. Pas, cocok juga ya. Nah, cepet ya pakai cara sakti. Jadi itu untuk soal ini jawabannya adalah yang B. Ya, silahkan boleh ada dipilih ya sekali lagi, pakai cara biasa atau pakai cara sakti. Oke. Cukup sekian ya belajar kita kali ini. Tunggu video-video berikutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.